Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Diaz Aldafi dengan NPM 2530510. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi, sejarah, perkembangan, dampak bagi bangsa Indonesia, serta sikap yang perlu kita lakukan agar identitas nasional tetap terjaga di era global. Di sini ada hakikat dan sejarah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat dan sejarah. Globalisasi. Globalisasi adalah proses terhubungnya masyarakat dunia melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin luas. Perkembangannya dimulai dari perkembangannya mulai dari perdagangan kuno, kolonialisasi, revolusi industri, hingga era digital yang kita rasakan. Di sini ada dimensi dan arti globalisasi. Nah, globalisasi ini juga tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik, budaya, dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi membuat dunia terasa semakin kecil, karena komunikasi juga dapat dilakukan tanpa batas, ruang, dan waktu. Nah, kronologi selanjutnya itu ada kronologi gelombang global. Nah, perjalanan globalisasi dimulai dari jalur sutra, kemudian ke masa kolonial. Terus selanjutnya itu ada revolusi industri atau era industri, hingga era internet saat ini. Setiap periode membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Nah, di sini tuh ada penjelasan-penjelasannya. Yang pertama itu jalur sutra, aktivitas perdagangan kuno dan migrasi antar benua yang menyebarkan kebudayaan. Nah, kalau kolonialisasi itu ada penjajahan samudra bangsa barat demi menguasai rempah-rempah Nusantara. Nah, kalau di era industri itu ada revolusi mesin mempercepat produksi barang dan kelahiran korporasi multinasional. Nah, yang terakhir itu ada dunia digital, konektivitas internet tanpa batas ruang dan waktu yang mendefinisikan abad ke-21. Nah, selanjutnya itu ada dampak bagi bangsa Indonesia. Globalisasi itu memberikan dampak positif seperti kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih mudah. Namun, globalisasi juga membawa tantangan berupa perubahan budaya dan meningkatnya pengaruh asing terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada proporsi aktivitas digital atau aktivitas digital. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu menggunakan internet untuk hiburan, oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi digital agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, kreativitas, dan hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, biasanya itu mayoritas pemanfaatan ruang cyber di Indonesia masih berfokus pada konsumsi hiburan yang memerlukan penguatan literasi digital Pancasila agar lebih guna digital berbasis Pancasila agar lebih guna. Di slide selanjutnya itu ada penetrasi budaya populer. Nah, budaya asing itu sangat mudah masuk melalui media sosial dan internet. Jadi kita itu perlu menjaga dan melestarikan budaya lokal agar identitas bangsa Indonesia itu tidak hilang akibat pengaruhnya globalisasi. Nah, di sini tuh ada konsumsi media asing itu yang paling tinggi. Yang pertama sampai mencapai 90%. Nah, sedangkan yang lainnya tuh cuma 75%, 60%, 45%. Nah, karena tingginya penetrasi budaya asing di berbagai aspek kehidupan, generasi muda menuntut adanya pertahanan budaya lokal agar identitas nasional tidak punah. Nah, jadi kita itu sebenarnya harus mempertahankan budaya lokal karena biar tidak kalah sama budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, di slide selanjutnya itu ada tantangan identitas. Nah, globalisasi itu juga sih dapat menyebabkan menurunnya rasa nasionalisme dan munculnya gaya hidup individualistis dan
konsumtif. Nah, jadi kita itu harus eh, jadi generasi muda itu perlu mempertahankan nilai gotong royong dan cinta tanah air karena eh, gara-gara gaya hidup yang individualistis dan konsumtif. Jadi secara perlahan itu tradisi gotong royong yang asli itu menurun karena ya gara-gara gaya hidup ini. Nah, mungkin ada di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada sikap dan ketahanan. Nah, di sini Indonesia juga harus memiliki sikap selektif dalam menerima pengaruh globalisasi, yaitu menerima hal-hal positif dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan budaya bangsa. Jadi kayak kita tuh harus tetap mempertahankan budaya lokal. Jangan sampai budaya asing itu mengalahkan budaya kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada 3 pilar sikap selektif. Nah, jadi di sini tuh ada 3 pilar yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Pertama itu ada filter ideologi, yaitu eh, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring pengaruh luar. Nah, yang kedua itu filter kultural, yaitu jadi filter kultural itu kayak melestarikan budaya Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan mencintai produk dalam negeri. Nah, jadi kalian itu jangan sering-sering lah beli produk-produk luar, kayak ya sering-sering beli produk budaya kita sendiri, yaitu produk Indonesia lah. Nah, terus yang ketiga itu ada pilar edukatif. Nah, apa sih pilar edukatif itu? Nah, jadi pilar edukatif itu meningkatkan pendidikan karakter dan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jadi kayak gimana ya? Pokoknya jadi kayak kita tuh harus menggunakan teknologi itu harus secara bertanggung jawab lah dan cerdas, kayak jangan semena-mena menggunakan teknologi. Yang selanjutnya itu ada prinsip pendiri bangsa. Nah, Presiden Soekarno itu pernah bilang atau pernah mengatakan bahwa nasionalisme dan internasionalisme itu harus berjalan sama. Jadi kayak artinya tuh kita tuh boleh berinteraksi dan bekerja sama dengan dunia internasional, tapi kita juga harus mempertahankan atau memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Nah, dengan mempertahankan identitas nasional, Indonesia juga bisa bersaing di era-era global tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kayak kita kayak boleh eh, bekerja sama dengan dunia internasional. Cuman kita juga harus kayak mempertahankan identitas harus mempertahankan rasa cinta terhadap bangsa juga sama negara juga. Nah, jadi kayak kita tuh gak boleh lah eh, menghilangkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Mungkin segitu saja dari saya. Kesimpulannya, jadi globalisasi juga merupakan proses yang membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi globalisasi juga memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi identitas dan budaya bangsa. Nah, seperti kayak tadi yang internasional yang gitu-gitu. Nah, terus oleh karena itu juga sebagai generasi muda kita harus mampu memanfaatkan perkembangan globalisasi secara bijak, ditambah harus meningkatkan literasi digital juga, mencintai budaya Indonesia juga, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Dengan demikian, Indonesia juga dapat terus maju dan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat. Jadi kayak
pokoknya intinya kita tuh harus mencintai tanah air sendirilah. Boleh kalian kayak misal kerja di luar negeri atau berinteraksi sama ber eh berin eee, memakai budaya asing, tapi kayak kalian juga harus tetap mencintai budaya kalian sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada, eee, salah kata atau salah ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.